Gembyengan agak asing memang di telinga kita, terutama yang awam tentang musik. Gembyengan ini merupakan konsep sajian musik yang mengadopsi musik antik asli Malangan yang biasa disebut krucilan. Gembyengan ini dikemas dalam bentuk atau konsep garap yang memiliki ritme musik ngebeat dan bertempo cepat. Yang mana keaslian tradisinya masih sangat kental karena lagu dan liriknya masih menggunakan lagu daerah dan dolanan anak-anak. Perpaduan suara gamelan berlaras pelok menambah keaslian dan merupakan ciri khas dari konsep garap musik ini. Sajian dan kemasan konsep garak yang berestetika tentunya akan bisa menarik animo masyarakat untuk menyukai musik tradisional dan tertarik dengan musik tradisional ini. Banyak orang bertanya, apa makna gembyengan ini? Gembyengan berasal dari kata gembyeng, yang artinya adalah suara benturan dari suara lempengan besi. Apabila dipukul secara beruntun dan bersama-sama akan menimbulkan suara bieng yang biasa terdengar apabila seseorang pembuat gamelan atau pandai melaras gamelannya. Suara pembuatan gamelan itulah yang menginspirasikan karya cipta musik yang dinamakan gembyengan. Saya Angel dari Dama TV. Dari tadi pas lagi jalan di luar kok ada bunyi-bunyi berisik kayak gamelan. Ini musik apa sih? Alat musik apa sih, Mas? Ini musik kolaborasi. Musik kolaborasi. Kolaborasi kontemporer, artinya musik tradisi. Kemudian kami gabung dengan musik-musik modern, akhirnya kita sebut untuk kontemporer. Gitu. Kontemporer. Tapi kita punya nama sendiri untuk musik seperti ini, kita ngambil gembyengan. Gembyengan. Gembyengan itu paduan musik tradisi dan modern dengan menjadi satu komposisi musik sehingga ritmenya itu dipercepat. Sebenarnya kesannya seperti musik dari daerah lain, sebenarnya bukan. Konsep ini konsep musik Malangan, cuma
temponya dipercepat, juga ditambah-tambahin untuk alat-alat musik yang lain seperti jor, gentong Nah, itu perkusi. iya, ini kan alat musiknya gitu, banyak ini ya. Iya, Ini macam-macam. apa aja Mas? Mungkin bisa dijelaskan atau mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ya, itu ada Mbak Adi yang bisa bantu saya. Ayo Mbak Adi. Gamelannya kan karena gamelan Jawa, ini ada gamelan Banyuwangi, ini gamelan Jawa. Kita mengambil konsep kontemporer karena ada perkusi, ada jidor. Itu seperti jidor, itu. itu Ini perkusi. Ini Kalau gentong, yang Mbak. gentong. Gentong kita buat sendiri, Masnya yang buat dikasih apa? Apa itu Mas namanya? Yang putih-putihnya itu? Seperti itu, seperti anunya drum itu Mbak, buat sendiri. Oh, berarti itu bahan dasarnya tetap tong. Dari Tetap tong. tong yang biasanya buat tempatnya pupuk itu gitu. Ininya pun juga buat sendiri. Larasnya laras pelot. Kenapa kita tidak mengambil lainnya laras? Karena gamelan itu ada dua laras, ada laras lendro dan laras pelok. Kebetulan anak-anak di sini senangnya mengangkat laras pelok. Laras gitu loh. pelok. Jadi apa ya, biar ada ciri khasnya sendiri gitu. Tadi kalau yang dari Jawa itu yang mana aja, Mbak? Kalau yang Jawa ini ya, namanya demung, terus ini saron. Kalau ini saron Banyuwangi. Oh, ini saron Banyuwangi. Iya. Bedanya sama yang saron yang Jawa itu? Kalau bedanya dengan saron Jawa itu sebenarnya hanya bentuknya saja. Oh, hanya bentuk. Cuma kami melarasnya itu namanya laras pelok. Jadi antara gamelan Banyuwangi sama gamelan Jawanya itu sama, larasnya pelok. Gitu. Kalau yang itu apa, Mbak? Ini namanya bonang, Mbak. Bonang. Biasanya itu isinya banyak. Tempatnya karena kita kontemporer tadi ya, jadi diambil sedikit, diambil tiga aja. 1, 5 sama 3, 2, 3 sama 5 itu aja, buat selingan aja. Terus selain ini Ada patrol itu untuk isen-isen, maksudnya isen-isen itu untuk menyelingi aja. Jadi di hanya mana untuk tempat yang isi-isian kosong aja ya. tempat yang kosong diisi sama patrolnya. ini dari bambu ya, Mbak? Bambu tulen ini, Mbak. Yang kayak buat biasanya kalau pos ronda gitu. Iya, mau sahur itu. Oh, gitu. Nah, pemirsa, kali ini saya mau belajar memainkan alat saron Banyuwangi. Nah, untuk lagu pertamanya nih lagu apa nih, Mbak? Boleh gundul-gundul pacul, Mbak, yang paling dasar. Yang paling dasar gundul-gundul pacul ya. Nah, terus cara megang ininya? Ya, Pegang biasa aja Mbak. seperti palu ya. Ya. Begini, bukan yang ini ya? Oh, jangan, Mbak. Oh, iya. Yang kebalik. ini. Ya. Ya, terus yang mana ini? Cara mukulnya gimana? Ini harus dipegang atau Enggak nggak usah. Kalau ini gembengan itu suaranya harus Oh gitu, los. jadi nggak usah dipegangin, nggak apa-apa, tinggal pukul aja. Ya. Itu yang mana dulu? gendul-gendul pacul, Mbak ya. Coba, Mbak. Nah, Ternyata bisa pemirsa. Enggak, itu baru 35 65 67. Nanti kalau udah ini lupa lagi. Nah, ngomong-ngomong ini tadi kan belum ditanyakan ya, Mbak. Ini terbuat dari apa sih, Mbak? Mungkin tahu nggak, Mbak? Besi itu, Mbak. Oh, ini besi biasa ya. Lengan besi, terus kita potongkan di bor. Kebetulan gamelannya ini sendiri dibuat oleh Pak Bambang sendiri. Oh, jadi dibuat kita nggak sama beli, Mas gitu. Bambangnya sendiri. Iya. Ini semua dibuat sendiri ya? Iya, dibuat sendiri, kecuali jidornya karena dia nggak bisa kalau gitu. Iya. Ya, nah terus lanjut lagi, Mas. Gimana, Mas, latihannya, Mas? gendul-gendul pacul tadi, Mbak. Iya. Iya, lanjutnya. Nah, Aduh, kayaknya kalau cuma mukul-mukul gampang, tapi kalau mesti ngafalin kayaknya masih agak susah nih pemirsa. Nah, kalau latihan kayak gini nih ngafalin satu lagu gundul-gundul pacul gitu ya. Ya. Itu berapa lama ngafalin? Tadi Ada 35 15 menit. 35. Tidak ada 1 jam. 15 menit. 15 menit. Bener 15 menit nggak Iya, satu 15 hari menit. gitu? Masalahnya kalau kita mau bikin komposisi ya, kita menamainya komposisi, itu nggak bisa kalau satu lagu diputus jadi ada model seperti intro baru masuk lagu terus endingnya seperti itu. Biasanya kalau Pak Bambang udah buat komposisi, beliau menyendiri dulu, anak-anak Latihan memisahkan sendiri. dulu, Oh. habis itu Pak Bambang memberikan contoh, anak-anak mengikuti. Jadi nggak usah, kalau mbaknya kan harus dituntun, kalau Iya. enggak, Pak Bambang memukul, anak-anak langsung memperhatikan tangannya beliau, udah deh jadi, karena kita sakti-sakti, Mbak. Oh gitu. Berarti saya harus belajar dulu pemirsa biar bisa sakti juga ya. Nah pemirsa, sekarang ini nih saya udah berada di tengah-tengah teman-teman dari Sanggar
karawitan Indonesia ya Mbak ya. Betul ya. Nah ini nih anak-anak yang dari tadi memainkan musik yang sangat indah buat saya dan juga pastinya sangat indah juga ya buat pemirsa ya. Nah saya mau tanya nih, ini kelas berapa? 5. Kelas 5. Tadi megang apa? Mainin saron Jawa atau yang apa tadi Mbak? Saron naga. Oh dagon. Nah itu susah nggak maininnya? Enggak, waktu pas baru pertama kali itu emang pingin sendiri atau disuruh orang tua? Sendiri. Pingin sendiri, kenapa kepingin? Ya, Pengen seneng apa pengen coba-coba tadinya? seneng. Oh karena seneng aja gitu ya. Iya. Nah kalau mbaknya ini nih, dari tadi juga aku liatin juga cepet nih mainnya nih. Udah berapa lama mbak di sini? Dari awal dibentuk ini mbaknya sudah di sini, sudah latihan. Itu dulu pas mau ke sini tuh emang karena kepingin sendiri belajar musik kayak gini atau Ya emang kepingin sendiri. kepingin sendiri. Terus dulu itu susah nggak sih? Susah. Ya kalau pertama emang ya gampang lah. Gampang-gampang susah atau gimana? Gampang. Gampang ya. Nggak ada susah gitu, nggak ada memainkannya. Enggak ya. Nah, untuk di sini nih ada yang megang gong gitu ya, masih ada yang megang patrol, terus ada yang megang apa tadi saron. Itu emang kepingin sendiri-sendiri anak-anak ini atau masnya udah nentuin kamu harus ini, kamu kayaknya cocok megang ini gitu, atau mereka dibebaskan untuk mencoba semuanya, tinggal nanti yang mana yang mereka mau seriusin atau gimana? Pertama sih awalnya mereka yang saya tahu itu yang baru-baru itu lihatnya di alun-alun, kita performan di sana, apresiasi di alun-alun setiap malam malam minggu sama minggu malamnya. Itu akhirnya mereka begini, ingin pegang apa kalau latihan, terserah mereka maunya apa. Tahun bisa, yang agak sulit, yang lebih keras itu demung agak. Kalau ini soalnya paling keras, kalau ada salah itu kelihatan dari itu harus agak pinter sedikit itu agak asli, tapi kalau yang saron bisa nanti ditimpali sama belajar begini. Oh gitu. Ya. Nah, buat adik-adik yang ada di sini nih semuanya nih, kan masih pada usia remaja nih, masih SD, SMP, SMA gitu kan, tapi mau mainan kayak gini ya, masih mau menyempatkan waktu kayak gini, padahal kan teman-teman kalian mungkin kan yang di luar sana kan jarang juga yang mau kayak gini kan. Nah itu ada kayak harapan buat teman-teman yang lain atau pesan-pesan buat teman-teman yang lain nggak? Harapan saya ya semoga teman-teman yang lain ini ada yang mau ikut gitu, ikut melestarikan kesenian tradisional. Kan pemikiran anak remaja sekarang kan kesenian tradisional ini sadul gitu, deso gitu, tapi Desoni. iya. Terus kan jarang. Ya, harapan saya ada ikut melestarikan itu kesenian tradisional gitu. Supaya mau juga ya memainkan kayak gini. Nah pemirsa, kali ini saya mau mencoba bermain langsung nih sama anak-anak yang ada di sanggar sini. Ya mudah-mudahan bisa ya pemirsa. Ya. Tadi saya udah mencoba memainkan nih, tapi memang masih agak-agak melakukan sedikit kesalahan, nggak apa-apa. Tapi malu sih sama ini, adiknya ini kelas 4, kelas 5 ya? Kelas 5 SD. Susah nggak sih main kayak ginian? Kan masih kecil, ngafalinnya nggak susah. Nah, kalau yang besar itu gong biasa aja, gong biasa ya. Iya. Nah, kalau memainkan gong itu, mukul gongnya itu juga sesuka atau ada hitungannya? Oh semuanya ada hitungannya. Mungkin kedengarannya sih ngawur. Cuman dong gitu aja kan? Ada hitungan dari jedor
sama ritme mengikuti anak-anak yang mukul saron gitu. Oh gitu. Ada yang lomboan, maksudnya lomboan itu sendiri dipukul, ada yang dangdutan. Model dangdutan gimana Mas Ipat? Namanya model itu dangdutan. Nah, maksudnya karena dipukul double. Kalau biasa lomboan seperti apa Mas Ipat? Satu aja. Nah, ada hitungannya. Tik. Itu ada hitungannya, Pak. Oh gitu. Ya, sebenarnya mungkin kelihatannya lebih gampang, tapi sebenarnya dia juga sulit juga sama. Karena itu juga nggak boleh itu ya, nggak boleh ngawur terus nggak boleh bengong juga ya. Salah masuk nanti nggak pas. Kalau yang ini nih, Mbak, Kalau tadi jidor itu ritmenya mengikuti Sama. bass drumnya ini. mm-mm, Cuma suaranya beda. Ini sama itu suaranya beda. suaranya beda. Coba pukulan zal. Lebih ke tenor gitu. Kalau ini kan full bass. Bass kan beda suaranya, Mbak. Ya kan? Iya. Bedanya beli dan buat sendiri. Berarti ini semua benar-benar juga buat sendiri juga ya. Kalau yang ini Kalau yang itu beli, Mbak. beli. Kebetulan karena kita nggak punya, itu masih pinjam. Iya. Pinjam punyanya anak-anak karawitannya anak SD sendiri ini. Oh, Jadi gitu. pinjam kepala sekolahnya karena fasilitasi, jadi kita dipinjamin itu. Begitu. Sama kita belum beli ya, Pak ya. Nah, kedepannya ini nanti pinginnya gimana lagi sih dari sanggar ini sendiri atau mungkin dari musik apa tadi nih Gembyengan kontemporer seperti itu ini Ya, pingin kalau memperkenalkan. kami dan anak-anak sih pinginnya musik ini dikenal. Ya mungkin cita-cita kami bisa jadi ikonnya Batu, musiknya Batu, cirinya Batu seperti itu. Apalagi kalau anak-anak ini kepinginnya go nasional, dalam artian karena kita sering lihat OVJ, anak-anak kepinginnya seperti itu gitu loh, Oh, Mbak. gitu. Terus alat-alatnya bisa nambah lagi, Pak Bambangnya bisa punya tabungan banyak dan kita bisa punya gamelan banyak juga ya. Amin. Nah, berarti ini tetap intinya tuh pada gamelan juga ya, Iya. Mbak ya. Intinya itu sebenarnya gamelan, cuma kalau kita memang menampilkan ada suatu acara atau event tertentu, kita bisa menampilkan perkusi, terus bisa menampilkan full patrol, terus maksudnya perkusi kita hanya membawa alat-alat yang tanpa gamelan. Jadi kalau gamelan ini kan mungkin karena musiknya cenderung ke Jawa, kalau perkusi kan enggak, jadi kontemporer aja gitu. Jadi jidor, terus sama alat-alat perkusi seperti tamborin kayak gitu, terus rebana seperti itu. Nah, pemirsa di sini juga ternyata ada Pak Jopo dari tadi juga melihat anak-anak di sini latihan musik kontemporer ini. Nah, Pak Jopo apa kabar? Baik, Pak Jopo dari tadi saya lihatin asik mengamati permainan anak-anak di sini ya, Pak ya. Iya, kok asik sekali kalau didengar. Rasanya itu saya sebagai penari itu pengen Nah, pemirsa pastinya kan sudah tahu sekali ya kalau Pak Jopo memang ada seorang penari ya, Pak ya. Diiringi sama musik gamelan seperti ini pasti lebih menarik ya, Pak ya. oh ya lebih asik. Lebih asik ya. Iya. Nah, kalau begitu mungkin Pak Jopo mau berkolaborasi tari dengan musik di sini, Pak Jopo. Pak Jopo.